udah kita bahas tadi ya, kita nih udah kedatangan tamu rekan Jati ya. Ada teman kita dari Terminal Kreasi Aceh ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu ya. Kan nggak kenal maka nggak sayang ya. Benar-benar. Ya silakan. Halo rekan Jati, perkenalkan nama saya Reza Gunawan, atau sekarang saya lebih pingin dipanggil Gugun. Gugun. Itu aja atau apa? Iya, jadi Gugun ini dari Terminal Kreasi Aceh rekan Jati ya. Kita baru dengar juga nih terminal kreasi ya. Biasanya yang orang tahu kan terminal itu ya tempat transportasi, tapi ini kreasi ya. Namun sebelumnya ya kita juga live di IG story ya. Kita sapa dulu nih rekan Jati yang di Instagram ya. Rekan Jati ya, di jam komunitas hari ini ya, kita nih mau bahas-bahas soal kreasi-kreasi yang terkumpulnya di terminal ya. Oke, baik. Barangkali dari namanya sendiri mungkin bisa dibagi informasinya sama kita. Jadi kalau terminal itu kan kebetulan memang kita nggak mengalihkan fungsi ya. Maksudnya memang kita berada di terminal yang memang benar-benar terminal. Tepatnya itu di terminal APK atau terminal angkutan umum kota. Yang itu beralamatnya sekarang itu di Jalan Cutmutia, Kampung Baru. Oke, di Kampung Baru ya. Atau orang lebih mengenalnya terminal Kedah yang ya. depan kali itu. Terus untuk kreasinya sendiri sih sebenarnya kita lebih ke apa ya, mencari solusi sih terhadap permasalahan yang ada di situ gitu. Jadi permasalahan di sekitar situ. Permasalahan di sekitar situ dan permasalahan yang ada di kota Banda Aceh khususnya gitu. Oke. Tadi awalnya kirain cuma nama-namaan aja terminal, tapi rupanya memang teman-teman ini base-nya ya atau home base-nya memang benar-benar di terminal ya. Ini menarik rekan Jati karena yang kita tahu ya selama ini terminal Kedah memang orang lebih sering mengenal ya. Kalau kita sebut jalan di mana mungkin orang agak asing ya, tapi kalau disebut terminal Kedah, ini orang pasti langsung nyambung ya. Mengingat juga sudah minim sekali ya angkutan labi-labi ya. Udah berbeda dengan beberapa tahun, mungkin 10 tahun yang lalu. Iya, kurang 10 tahun ya, 10 tahun. Tsunami itu udah 17 tahun ya. Pokoknya sebelum tsunami itu lebih banyak memang moda transportasi dan memang orang-orang kita menggunakan moda transportasi labi-labi ya. Tapi sekarang juga karena udah banyak motor, banyak mobil pribadi dan juga Transkutara aja barangkali. Oke. Nah, tadi teman-teman ini mencoba untuk mencari solusi di sekitar situ yang paling utama, kemudian di kota Banda Aceh secara umum ya. Nah, ini yang kemudian memunculkan pertanyaan di kita ini, barangkali selama ini apa nih yang teman-teman temukan? Gitu. Yang pertama itu saya asli orang yang memang tinggal dan besar di terminal itu sendiri. Saya pertama kali tahu terminal itu 2005, habis pasca tsunami. Terus 2007 terminal mulai dibangun untuk awal, di situ belum memang ada dampak. 2012 ke atas atau 2010 ke atas itu mulai muncul berbagai macam kalangan dari orang entah dari mana-mana gitu. Dan akhirnya disitulah muncul yang namanya sebuah kesenjangan sosial itu tadi gitu. Dan jujur saya sempat kayak dibully juga karena anak terminal kan, orang dulu takut ya begitu dengar kata terminal gitu. Dan kita hadir untuk mengubah mindset terhadap masyarakat bahwa saya terminal itu nggak semenyeramkan itu kok. Banyak hal yang bisa kita lakukan di terminal, banyak hal-hal yang bisa menghasilkan juga di terminal itu. Kalau sekarang contohnya udah ada pedagang malam yang memang mengaktifkan gitu. Ya kurang lebih segitu sih paling. Iya, jadi teman-teman ini mencoba untuk mengubah pandangan masyarakat ya tentang terminal. Ya benar, memang kalau misalkan kita ngomong soal terminal, anak terminal kesannya tuh kayak preman ya atau keras gitu ya. Atau mungkin lebih tepatnya sering malak-malakin orang gitu. Ini barangkali juga dari media memunculkan, kalau misalkan di sinetron, di film kan seringnya kayak gitu ya. Tempat kumpulnya preman. Benar, padahal kan nggak seperti itu ya.
Dan ini tadi munculnya kesenjangan sosial karena datangnya orang-orang baru. Ini mungkin yang saya tangkap. Nah, ini barangkali bisa diceritakan kesenjangan sosial yang seperti apa yang paling yang paling berefek gitu. Kalau di situ sih gini ya. Karena memang yang pertama kan rata-rata di terminal itu memang nggak ada penduduk asli gitu. Orang asli penduduk. Asli di situ udah nggak ada. Udah nggak ada sebenarnya. Karena memang dulu setahu saya storynya itu pun di situ dulu katanya penjara lah segala macam dan ini akhirnya kan datang banyak dari luar Banda Aceh ya, masih sama-sama Aceh, memang anak-anak muda yang memang nggak tahu nih di desanya atau di daerahnya gimana, sehingga akhirnya sampai ke situ mereka mendapatkan sebuah kebebasan itu tadi gitu, bebas untuk berapresiasikan diri mereka, sehingga akhirnya terjebak dengan hal-hal yang berbau negatif di situ. Karena yang pertama kan memang bebas ya. Iya benar. Karena itu kan terminal ya, kita pun kadang menegur mereka ya itu kenapa negur aku gitu, padahal ini tempat umum gitu. Hingga akhirnya ya karena mindset seperti itu terus ditanam dan akhirnya tumbuhlah itu tadi kesenjangan sosial itu tadi gitu, yang dimana yang kuat berkuasa, yang lemah ya ini. Karena memang ada kayak terkelompokkan gitu sih dulu ya. Kalau sekarang alhamdulillah udah nggak terlalu sih kayak gitu. Jadi akhirnya kesenjangan sosial itu terjadi di situ. Dan kebetulan kalau misalnya kita kayak kompanyekan hal kebaikan, lucu di situ. Lucunya karena memang di sana lebih banyak keburukan. Jadi ya itu. Jadi kalau misalnya kita tanya, kalian mau apa sih? Ya kita maunya fun segala macam gitu. Kita mau kerja ini itu. Pas kita kasih kerja ya ternyata nggak mau juga. Nggak mau kerja. Tapi lebih itu, maka kesenjangan sosial itu terjadi di situ gitu. Dan kita pun sebenarnya Terminal Kreasi Aceh atau lebih dikenal TKA ini munculnya gara-gara ada permasalahan itu. Permasalahan tersebut ya. Jadi teman-teman mau meng-up kembali atau istilah saya tuh mau membersihkan nama baik barangkali ya. Lebih ke untuk mungkin mau mengubah persepsi orang-orang ya. Benar. Tentunya harus dulu dengan orang-orang yang tinggal di tempat tersebut. Benar. Gitu ya. Oke. Nah, rekan jadi untuk Anda yang barangkali juga punya pertanyaan nih seputar Terminal Kreasi Aceh atau TKA ini, rekan Jati bisa di 08 11 682 1036 rekan Jati ya. Bisa WA kita di 08 11 682 1036 atau mungkin rekan Jati ini dulu pernah tinggal di situ ya, di daerah-daerah terminal kali ya. Atau mungkin juga tahu nih hal-hal yang mungkin Gugun tahu ya gitu. Nah, tadi ngomong-ngomong soal hal-hal yang memang orang-orang tuh datang ke terminal karena mungkin dilihat ini tempatnya ada gitu dan pengawasan juga barangkali belum ada atau sudah ada, saya masih kurang informasi tentang itu ya. Karena kan kalau misalkan di pasar-pasar tuh kan lebih gimana ya, Satpol PP itu kan lebih sering turun. Benar. Tapi kalau di terminal kan sayangnya mungkin kurang informasi tentang itu ya. Apakah kemudian karena kurangnya pengawasan seperti itu jadi mungkin semua orang akhirnya mencari kebebasan di situ ya. Ini kebebasan yang seperti apa sih yang mungkin orang-orang yang tinggal di situ maksud? Apakah mungkin having fun yang seperti apa sih, mabuk atau gimana gitu? Atau mungkin orang nyabu di situ atau gimana gitu? Kalau untuk hal ini ya, misal kita berbicara dulu untuk soal keamanan dari kota sendiri ya, kita itu di situ terlalu sering digusur. Oke. Rupanya juga ada sering digusur ya, benar-benar. Dan sekarang ya masih untuk seperti Pamong Praja yang memang lalu lalang ke situ untuk cuman sekedar datang dan selfie doang. Namun pada akhirnya yang kita ngerasakan itu khususnya selaku saya yang tinggal di situ ya. Pemerintah itu cuma perhatikan untuk membersihkan, namun tidak pernah ada satu opsi atau upaya dari pemerintah untuk memberdayakan. Makanya kita muncul. Maka TKA itu ada untuk itu sebenarnya. Untuk memberdayakan gitu. Karena memang terus kalau di pengawasan ya seperti itu tadi, begitu juga dengan halnya kebersihan, semua pihak dinas datang juga ke situ. Misal contohnya memang
terminal itu kan memang di bawah tanggung jawab sekarang itu Dinas Perhubungan Kota. Iya. Dan itu kita memang aktif sih, misal kayak melakukan kadang kita kegiatan, kita undang dan mereka hadir, mereka nyupport. Walaupun memang kita memang nggak bisa semua. Terus kalau ditanya untuk kebebasan seperti apa di sana, kalau dulu mungkin memang masih sering kita bertemu dengan orang yang setengah sadar gitu ya. Dan kalau sekarang pun kalau misalnya lagi keberuntungan mungkin dapat juga. Namun udah nggak sebrutal dulu. Kalau dulu kan memang hampir semua hal negatif itu ada di situ. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah agak berkurang gitu. Cuman ya paling karena memang kita itu terlalu terpaku dengan satu dogma bahwasa terminal itu jelek, dan kita terus mengecap itu jelek ya. Dan hingga akhirnya ya itu membuat orang-orang khususnya anak-anak muda itu kan pada takut, terminal nih segala macam. Kadang-kadang saya juga kayak ngomong ya lucu juga gitu ya, orang kadang kayak wah anak terminal nih. Jadi ya seperti itulah kurang lebihnya. Soalnya susah untuk diungkapi melalui kata-kata. Berarti teman-teman nih punya tantangan tersendiri juga ya, ketika punya niat untuk memberdayakan, tapi dengan embel-embel teman-teman dari terminal. Benar. Ini pasti juga ketika turun ya, pasti mungkin orang akan lihat anak terminal, mau ngapain nih gitu. Benar. Ya. Oke, ini berarti juga jadi satu hambatan tersendiri. 2 tahun lalu saya menyembunyikan identitas kita, bahwa base kita itu di terminal. Kita sembunyikan. Dan memang awal-awal sekali itu kita memang nggak langsung membentuk dan fokus di base terminal itu enggak. Tapi kita lebih kayak ya udah buat dulu sekret di warung kopi gitu atau apa gitu, di warkop, kita undang, kita datangin, kita ajak teman-teman. Di situ rame, begitu kita masuk karena memang kita merasa udahlah kita udah ada sekitaran 30-an ke atas gitu, nggak cocok lagi di warung kopi gitu ya, udah nggak ini lagi. Ya udah kita coba masuk ke terminal. Begitu kita masuk ke terminal, satu persatu hilang. Itu untuk anggotanya sendiri seperti itu. Gitu. Karena memang pasangan itu memang kendala yang kita hadapi itu luar biasa di terminal, dan kita sempat ditolak juga walaupun saya memang asli di situ gitu ya, bisa dibilang asli gitu. Karena memang besar di situ. Namun dari teman-teman yang memang merasa diri mereka lebih kuat secara otot gitu mungkin ya. Jadi akhirnya mereka kayak kalian apa sih ngatur-ngatur kami gitu segala macam gitu ya. Segala macam ya. Cuman ya saya ya nggak peduli gitu. Maksudnya karena memang sekarang kalian maunya apa gitu. Kalau memang kalian nggak mau diatur ya udah nggak usah di sini gitu. Langsung ke situ gitu. Karena memang secara tidak langsung ya itu tadi kedekatan antara saya juga dengan disub atau pegawai pekerja di situ, sehingga akhirnya kan kadang kayak mereka juga minta tolong diingatin dong ke yang lain gitu, ke teman-teman yang lain gitu, karena memang saya juga dasarnya dari mereka juga sebenarnya yang besar hidup di jalan dan cukup tahu gimana kehidupan mereka juga gitu. Cuman ya alhamdulillah mungkin lebih berpikir sampai kapan sih hidupnya kayak gitu terus gitu ya. Dan memang kalau di sana itu hal yang paling jelek itu mulai ada munculnya seks bebas sih sebenarnya. Mulai ada pergaulan ke hal situ sih, berhubungan lebih ke toksiknya mungkin ya, hubungan toksik yang memang lebih ke sana. Gitu. Berarti gimana ya, mungkin karena hal-hal ini juga jadinya dilihat seperti sorry to say kayak ini cuma sampah masyarakat. Gitu pandangan ya. Orang seperti itu ya. Kalau teman-teman ini jadi seperti sisi malakama ya. Satu sisi mau menarik orang ini untuk diberdayakan, tapi merekanya nggak mau. Bener. Gitu ya. Dan masyarakat juga karena nggak ada progres, jadi tetap terus melihat itu sebagai sesuatu yang buruk gitu ya. Benar. Dan yang kita sayangkan lagi bahwa semakin hari ini dengan semakin tumbuhnya muda-mudi kita ini, itu juga dijadikan tempat yang untuk ya maksudnya hal-hal yang harusnya nggak terjadi di situ ya. Akhirnya tadi ada semacam mungkin hubungan-hubungan yang memang nggak baik di situ. Benar. Akhirnya jadi gimana ya, maksudnya jadi nambah lagi nih hal-hal buruk yang dilihat. Benar. Ya. Tapi hebatnya teman-teman ini ya bisa menggait pemerintah untuk ini ya. Jadi dalam artian teman-teman tidak sendirian di sini. Ya, tapi maksudnya ada juga yang mau mensupport ya.
Karena kan memang sejatinya karena kita tinggal di tanah pemerintah, Ya. ya pastinya Nggak mau ya. Mereka kan akan turun andil. Harus. Kalau misalkan teman-teman mau independen pun agak susah di sini. Benar. Karena kita juga harus ada izin gitu ya. Nah, ini Gugun sendiri ya menemukan teman-teman nih. Teman-teman tadi kan Gugun mengatakan bahwa sudah hampir 30 orang nih anggota KTA ya. TKA. Oh sorry, TKA. TKA gitu ya. Ini cara menemukan teman-teman sendiri gimana nih Gun? Itu kembali ke ini sebenarnya. Kalau dibilang keanggotaan kita atau sistem keanggotaan kita itu mungkin awal dulu kita melakukan sistem yang hampir sama seperti umumnya gitu. OR juga berarti, open recruitment juga. Open recruitment juga gitu. Dan memang sampai sekarang ya karena memang kita merasa ya kita terlalu terpetakan dengan formalitas itu tadi. Akhirnya kita juga masih menggunakan itu. Namun di luar daripada itu, kalau kita lebih mendekatkan secara verbal aja sih ke teman-teman. Yang dimana teman-teman yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu sosial yang memang merasa bagi dia itu merupakan sebuah hal ya kalau misal gua nggak gerak ya siapa lagi gitu. Benar. Jadi kita lebih ke situ. Jadi lebih menyasar ke situ gitu walaupun pada akhirnya begitu mereka ngeliat wah ternyata kayak gini tuh di dunia sosial gitu nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Benar-benar. Orang kadang kan kita terlalu ngelihat kayak dia enak ya bisa dapat penghargaan BCD gitu. Namun pada akhirnya kan dia nggak ngelihat proses dia itu tadi. Dan kita juga ngerasa kayak saya juga sebenarnya ngerasain hal itu fase-fase di situ di awal-awal gitu. Dan begitu kita mengajak ke terminal dan di situ mulai berkurangnya semangat itu tadi. Cuman di luar daripada itu memang ada beberapa orang yang memang memiliki mentalitas yang tinggi. Benar. Hingga akhirnya ya mereka ya udah kayak memang perlu ditantang nih benar. Kira mereka ya udah hidup jalan di situ gitu. Walaupun memang karena memang sistem TKA itu kita nggak pernah coba mengikat seseorang. Iya, jadi kalau mau ayo gitu mau ayo, kalau nggak ya udah gitu. Karena memang kita tipikal komunitas kita adalah memberikan kebebasan. Baik itu ke anggota dan baik ke orang untuk menilai kita apapun gitu. Yang intinya kita cuma hadir untuk mencari solusi-solusi terbaik kita menurut kita. Menurut kita ini dalam artian kita udah melakukan riset juga ya. Iya benar. Tanya. Harus survei dulu, kemudian pemetaan juga. Iya benar. Ya. Dan akhirnya kan karena memang kita tahu ya manusia kan memang nggak IQ manusia itu kan beda-beda ya. Benar. Kepintaran manusia dan solusi. Apalagi emosional ininya ya, kecerdasan emosional setiap orang tuh juga berbeda. Kalau kayak tadi Gugun bilang kita mau bergerak ke bidang sosial, ya itu kan lebih ke emosional ya, lebih ke kecerdasan emosional. Kadang kita juga misal kayak kita kan ada di 3 misal bisa dibilang 3 pilar kita sebenarnya. Kalau sekarang udah ada 4 sih malahan. Pertama itu kita fokus di lingkungan, yang kedua kita fokus di pendidikan, dan yang ketiga itu kita fokus untuk berbagi. Itu 3 program goals kita sebenarnya. Memang agenda rutin dan tahunan kita itu ya kita ngisilingi di acara-acara itu. Dan TKA itu kita lebih tipikal melakukan kegiatan yang lebih sustainable, yang berkelanjutan. Misal contoh kayak di pantai. Di pantai itu pertama kali kita datang 2018, kita datang bersihin 9 pantai yang ada di kota Banda Aceh besar. Kita lakukan pendataan, nah akhirnya kita dapati bahwa Banda Aceh lebih banyak sampah ketimbang Aceh besar. Mungkin karena memang yang pertama pantai-pantai di Banda Aceh mulai berlakunya distribusi tiket kercis atau apa. Benar. Kalau di pantai-pantai Aceh besar kan sebagian udah. Dan akhirnya memang udah terbentuknya pemuda juga, udah terbentuknya masyarakat yang peduli ke situ. Memang kalau di Banda Aceh kan belum saya lihat gitu ya. 9 pantai di Banda Aceh. 9 pantai di Aceh besar dan Banda Aceh. Iya, kita mulai dari Banda Aceh dan data terbesar kita ternyata itu berada di Banda Aceh. Akhir itu awal, akhir itu kali kedua kita coba lakukan lagi. Kita lakukan lebih ke 3 titik lokasi yang ada di Banda Aceh, Uleli, Kampung Jawa, Syakwala. Dan kita melihat lagi dampak barunya, yaitu tadi kurangnya fasilitas, kurangnya papan edukasi dan segala macam. Akhirnya kita coba untuk menyediakan itu di situ. Kita kasih walaupun itu hanya dalam bentuk raga buah. Dalam raga buah kita cat keranjang buah. Kita cat, kita kasih, kita pasang pamflet ya kan. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau itu lebih ke kita lebih ke bahasa-bahasa yang nyindir sih, karena memang
kalau kita tas Nyindir gimana tuh? Kalau buang nyindir sini mati, langsung mati. enggak, paling Apa? lebih saya ingat satu kata gini yang saya buat. Ha-ha. Jangan ngaku diri lo bertanggung jawab, tingkat sampah aja belum berani untuk berbuang kepada tempatnya gitu. Jadi kan kayak ya orang duduk di pantai ngeliat pamflet kita itu emosi sebenarnya gitu. Dan di dalam itu kita juga bilang sampah itu jangan disimpan untuk anak cucu gitu. Karena kan memang kalau sekarang bisa kita kerok tuh kayak batu-batu yang ada di itu. Wah. Karena sampah tuh dilempar Dibuang. ke laut, dibalikin lagi ke darat Ya. gitu ya. Dibuangnya Iya, ke situ gitu. Karena memang kita kan muara ya di situ. Iya benar. Jadi dari situ kita buat lagi di titik ketiga, kita datang lagi, kita beri lagi tong sampah yang lebih besar gitu ya. Dan kemarin kita sempat tunda, TK sempat bukan ini ya, beberapa kegiatan kita kemarin sempat kita off-kan dalam waktu yang lumayan lama, kurang lebih 1,5 tahun dari 2019 sampai kita terminal isbek itu 2021. Jadi kalau 2021 mulai aktif lagi atau mulai gimana? aktif lagi di beberapa isu-isu lainnya gitu. Oke. Kalau dulu kan memang kita aktif tuh, karena memang Apa karena ada COVID juga nih, jadi itu mungkin ke isu kebetulan itu juga. kebetulan gini, kalau di TKA itu kan kita memberi kebebasan itu tadi ya ke setiap anggota. Jadi ke anggota itu kita nggak pernah memaksakan mereka untuk membuat kegiatan. Oke. Jadi lebih ke siapa yang mau membuat kegiatan. Yang mau aja nih. Jadi misalnya saya nih pingin buat kegiatan, kebetulan kan kalau dulu saya yang paling semangat karena memang saya hiperaktif gitu. Kalau saya nggak buat kegiatan rasanya kayak kurang gitu ya. Kayak kalau nggak berbuat sesuatu tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Hidupnya nggak bermakna. Iya. Gitu akhirnya ya udah, kebetulan kemarin saya lagi pingin belajar untuk melihat dunia atau melihat Indonesia lebih jauh, karena saya pergi kurang lebih 1,5 tahun saya di luar, khususnya di Pulau Jawa. Ya itu memang sangat ini ya, karena bukan saya batasin juga, tapi lebih kayak ya udahlah teman-teman lakukan apa yang teman-teman mau aja gitu. Salah satu yang mereka mau itu adalah tetap menjalankan sekolah. Kalau kita punya nama juga sekolah terminal gitu. Oh, berarti teman-teman nih tadi saya mau masuk juga ke situ ya, tapi udah sedikit dibahas nih ya. Di lingkungan pendidikan ya, tadi kalau di lingkungan soal pantai, sampah di pantai ini juga menjadi sebuah apa ya, saya pun sering melihat di Ulele terutama ya, kalau misalkan lewat-lewat di situ tuh padahal udah ada tong sampahnya tapi masih juga di batu-batu itu. Sayangnya kan tuh gorong-gorong itu akhirnya jadi sampah-sampah semua gitu ya. Nggak bisa. Dan sepertinya bukan cuman teman-teman TK aja yang bergerak di bidang ini. Banyak. Karena saya juga pernah diajak ya masuk ke komunitas yang serupa ya, tapi mereka memang lebih ke sampah memang, ke lingkungan juga. Tapi memang gini, jangan kemudian melihat ini sebagai kegagalan teman-teman. Karena gini, untuk apa teman-teman turun tapi kok sampahnya makin banyak aja gitu. Terus untuk apa upaya teman-teman melakukan kampanye ini itu, bikin program ini itu, kok masih tetap sama aja. Ini nggak bisa dinilai menjadi indikator bahwa teman-teman nggak berhasil, bukan ya. Tapi memang untuk mengedukasi, untuk merubah mental itu tadi memang butuh waktu. Ya, seperti yang Gun sebutkan tadi bahwa hanya orang-orang yang punya mentalitas tinggi yang bisa memang stay di TKA tadi ya, yang bisa ini tantangan nih gitu ya, ini makin susah nih, kayaknya aku harus cari lagi cara yang lain nih, mencari adrenalin tambahan gitu. Nah benar ya. Dan ini memang isu sosial memang soal panggilan jiwa sih ya. Lebih ke sana sih. Ini soal panggilan jiwa, seperti yang Gugun, saya setuju sama Gugun bahwa kamu juga nggak bisa maksain teman-teman kamu untuk seperti kamu gitu ya. Karena tadi juga kita juga ngebahas soal ini juga termasuk ke dalam kecerdasan emosional orang gitu ya, dan juga ketahanan mental orang gitu. Dan ini menarik tadi juga soal pendidikan, ada sekolah terminal. Nah ini saya suka nih yang berbau pendidikan. Ini bentuknya seperti apa dan siapa aja sih yang disasar di situ? Sebenarnya apapun langkah atau apapun gerakan sosial yang TKA lakukan, kebetulan karena saya founder, jadi akhirnya banyak hal yang muncul itu dari kekecewaan saya terhadap isu-isu sosial itu tadi gitu. Contoh seperti pendidikan. Pendidikan kita itu sebenarnya
Karena memang namanya sekolah terminal, yang dimana kita pingin buat sekolah yang bebas untuk adik-adik, bebas untuk mengkreasikan diri dia. Berarti itu menjadi apa. Ini lebih ke anak-anak berarti. Lebih ke anak-anak, walaupun pernah beberapa kali kita coba ke emaknya, ke bapaknya juga kita coba dengan, tapi konsep kalau ayah ibunya itu memang mungkin dalam setahun ada sekali gitu, lebih ke pelatihan sih jatuhnya. Tapi kalau ke adik-adik ini kita lebih pendekatan emosional, yang dimana kita pengen gali, pengen cari potensi mereka, dan kita berharap kita bisa bisa menyupport semampu kita untuk melanjutkan mereka gitu, yang nggak harus jadi orang yang sama gitu. Benar. Karena memang kalau misalnya saya berbicara ini mungkin wah itu banyak sekali hal dibilang gitu ya. Tapi saya kurang suka dengan gaya sistem pendidikan kita saat ini. Di mana akademik, anak-anak harus maju dengan akademik, padahal dengan prestasi akademis padahal di dunia pekerjaan juga nggak dibutuhkan kali gitu. Dan kalau saya sendiri ya karena memang saya menyuarakan kemerdekaan, makanya hari ini saya seperti ini gitu ya. Saya lebih suka menjadi diri apa ya, kalau bahasa saya tuh free soul ya. Free soul ya. Jiwa yang bebas gitu, yang maunya misalnya hal-hal yang apa ya, yang nggak mengikat. Karena kalau misalnya ngomong-ngomong soal sekolah itu kan yang kita rasain aja nih ya, yang kita udah sekolah gitu kan, dari apa SMA gitu sampai kuliah segala macam, memang kita diikat oleh sistem. Oleh sistem itu tadi. Dan ini agak sedikit memuakkan. Terlalu jujur loh, Mbak. Saya pun seperti itu. Karena gini, karena setiap orang tuh berbeda, dan tadi kan kita bahkan punya beberapa macam kecerdasan. Benar. Ada orang-orang yang barangkali mungkin untuk di bidang bukan intelektual sih, tapi mungkin di bidang akademik dia nggak terlalu pintar, tapi pintar dalam hal sosial misalnya. Atau sebaliknya, pintar dalam hal akademik tapi nggak terlalu pintar dalam hal sosial. Gitu ya. Dan ini ternyata juga menjadi mungkin kegelisahan dari Gugun juga nih melihat ini. Wah, ini sekolahnya kayak gini nih. Kalau misalkan sekolah di umum gitu, sangat diikat oleh sistem, dan mungkin Gugun mau yang ini kalau yang bisa yang agak bebas tapi tetap dengan mengawal gitu adik-adik, atau gimana? Jadi karena memang kebetulan saya itu pendidikan saya itu, kalau orang kan jatahnya 12 tahun ya. Kalau saya itu kurang lebih 15 tahun sekolahnya. 15 tahun saya sekolah. Itu kenapa kok di 15 tahun? SD saya ngabisin 6 tahun, SMP saya 4 tahun, SMA saya malah justru 6 tahun. Loh, kok gitu? Karena ya memang itu tadi terlalu dibatasin saya, khususnya di saat saya masuk di ranah-ranah, harusnya SMA itu kan masa yang paling menyenangkan, dan masa anak-anak atau masa anak muda pubertas itu ya, di saat dia transisi dari antara with 17 ya. Iya, benar. Mencari jati diri. Mencari jati diri, dan harusnya sekolah itu ngenyepot habis-habisan, bukan malah ngenekan. Dan yang saya dapatin dari beberapa oknum, saya bilang di sini oknum, menekan, membatasin kreativitas saya, dan akhirnya munculnya di saya apa? Yang muncul di saya apa? Saya bilang ke beliau, wahai guruku, suatu hari saya akan tunjukkan ke ibu bahwasannya tidak semua anak nakal itu nggak bisa sukses. Karena sukses itu berbeda-beda. Dan itu yang saya buktikan ke beliau. Dan alhamdulillah keluar dari sekolah 2 tahun kemudian saya bisa ke Jakarta melalui mendapatkan beasiswa penghargaan, justru malah terpilih sebagai salah satu putra daerah. Dan akhirnya ya kayak gitu. Yang dulunya mereka ngejat saya itu nakal segala macam, dan sekarang mereka alhamdulillah ngundang saya untuk mengisi beberapa. Jadi kebalik. Dan kadang saya ngundang mereka malah, dan malah mengajak juga mereka bahwasanya memang yang perlu diinikan di sini. Oke, kita punya kurikulum standar. Mungkin Bapak Nadim juga sekarang udah luar biasa ya untuk menginikan gitu ya. Yang tadi saya juga mau agak sedikit singgung memang. Karena memang kan kita dibilang akan mendapatkan bonus grafis, demografis di kemasan 2045 gitu ya. Memang kepemimpinan kita harus memang berubah gitu ya. Benar. Dan itu masuknya sebenarnya visi dari TKA itu sendiri. Kita ingin menciptakan generasi yang lebih baik. Menciptakan generasi yang lebih baik di sini dalam artian generasi yang lebih mau peduli. Karena sebenarnya yang banyak orang lupa itu misi dan tugas manusia itu sendiri di muka bumi ini apa. Iya. Gitu. Kita padahal sebenarnya itu udah dari SD udah diowong-owongin, cuma kita nggak ketanam. Dan saya juga baru ketanam kemarin sebenarnya, bukan kemarin baru-baru juga.
sudah saya membaca sebuah buku, kalau nggak salah judulnya itu Best Education, di mana di situ beliau membuka visi dan misi dari manusia itu sendiri gitu. Dan memang akhirnya kita tahu satu yang paling umum itu manusia itu adalah ibaratkan khalifah. Iya benar. Membawa kebaikan untuk yang lain. Membawa kebaikan untuk orang lain, benar. Untuk bawa ke yang lain. Namun kan pada akhirnya sekarang karena memang sistem kehidupan atau di bumi ini yang memang mengarahkan kita nggak mau harus jadi kapitalis, harus jadi apa-apa gitu. Terlalu ke sana hingga akhirnya membuat kita itu semakin jauh dengan kekhalifah itu tadi gitu. Dan akhirnya jadinya individualis. Jadi masing-masing ya mengejar apa yang mereka mau aja tanpa memikirkan orang lain gitu. Ya. Dan itu perlu sih sebenarnya, menurut saya perlu. Misal contoh kayak saya juga kadang saya individualis saya di saat saya ingin melakukan sesuatu ya saya menyuarakan itu gitu. Contohnya lebih ke sosial gitu. Misal contoh saya saya ingin lagi rebahan hari ini, jangan ganggu saya rebahan gitu. Dan itu hak saya gitu. Kalau itu lebih kepada kebebasan diri kamu kebebasan tadi ya. Diri itu tadi. Cuman di mana kita lihat sekarang itu kan orang itu terlalu harus terlihat sama ya. Nah, ini benar. Dan kita udah nggak merasakan perbedaan itu tadi lagi. Society ini memang lingkungan masyarakat ini memang mengkrit itu ya. Bahkan sekarang muncul sesuatu yang lo kok dia bisa gini ya, bisa kok aku nggak gini, kok misalkan di umur segini dia udah kayak gini kok aku nggak. Iya, padahal kan seperti yang kamu katakan bahwa memang titik sukses seseorang itu berbeda dan sukses itu subjektif loh. Ya, jadi kalau misalkan mungkin ada beberapa orang mengartikan sukses sebagai sesuatu hal yang memang dengan bergelimang harta, tapi kan gak untuk semua orang, karena mungkin ada sebagian orang yang memang mencari kenyamanan untuk dia. Benar. Mungkin uangnya nggak banyak banget, tapi dia nyaman dengan apa yang dia lakukan. Padahal kan intinya dari kehidupan ini kan hati yang tenang sebenarnya. Dan itu banyak curhatan dari teman-teman bekerja sebenarnya. Tanya ke saya aja, kayak mana sih caranya bisa tetap nyantai, ngopi, apa gitu, ngudut segala macam, tapi nggak kerja gitu. Udah berapa tahun ya, memang karena ya itu tadi melakukan hal yang saya suka. Di saat saya butuh uang ya saya harus cari uang. Di saat saya kira-kira ini dia memang butuh uang, udah ada, nyantai gitu. Nggak tanpa harus memaksakan gitu. Dan akhirnya banyak juga sih, termasuk orang tua juga kadang pagi bangunin tidur aja, kenapa nggak kerja? Bukan nggak kerja, sebenarnya cara kerjanya berbeda gitu. Benar. Dan ini juga ada juga faktor-faktor yang lain ya barangkali. Mungkin metode ini cocok sama Gugun misalnya. Iya, benar. Tapi nggak sama orang. Nggak semua nggak semua. Karena kita harus melihat juga bahwa tuntutan hidup ya. Mungkin ada orang yang memang harus dia setiap hari harus bawa uang. Benar. Karena dia harus menanggung keluarganya gitu ya. Mungkin belum menikah tapi harus menanggung ibu bapak dan adik-adiknya. Atau sebaliknya sudah menikah atau apapun itu kan pasti pilihan. Benar. Tapi memang ya itu tadi masyarakat kita lebih cenderung menilai sesuatu itu dengan uang. Jadi harus ada uang meskipun memang kita butuh uang. Ini juga bukan hal yang harus kita nafikan ya. Kayaknya munafik ya kalau misalkan kita bilang saya nggak butuh uang, saya kan maunya gimana. Nggak benar juga gitu. Tapi kan ya uang ini kan sebutuhnya aja, secukupnya aja. Sebenarnya kalau kita bisa mensyukuri apa yang kita punya itu semua tuh cukup menurut saya. Iya, intinya itu tadi ya, syukur sebenarnya. Cuman kan sekarang kita ngelihat kayak pemuda khususnya ya. Karena saya memang paling suka itu pemuda sebenarnya. Karena memang dia akan membawa sebuah perubahan. Segala sesuatu sebenarnya diaturkan oleh pemuda. Pemuda itu yang mendorong tren itu sendiri gitu. Munculnya sebuah peradaban dan untuk mungkin karena memang radio ini kan biasa didengar di mobil ya. Orang-orang jalan mobil kan biasa bapak-bapak atau bapak-bapak juga kalau bisa konsultasi lah sama anak muda gitu ya, beri arahan, bangun komunikasi gitu. Karena mau nggak mau juga pada akhirnya semua kita akan meninggalkan bumi ini gitu ya. Dan akan meninggalkan dunia semua generasi gitu. Dan itu yang perlu dijaga. Dan sekarang yang masih sering kita rasakan itu keegoisan di antara pihak yang lebih tua dan pihak yang lebih muda. Muda mempertimbangkan ego dia dengan 4.0-nya. Nah, orang tua menganggap karena beda zaman dan kita harus menyadari itu bahwa setiap hari itu kan kita terus berevolusi ya. Setiap hari ada kelahiran, setiap hari ada kematian, misalnya kayak COVID gitu. Kemarin ya kita cuma berfokus di angka kematian, tapi kita nggak coba ngeriset untuk angka kelahiran.
Kenapa nggak sekali-sekali lakukan riset angka kelahiran, habis itu bandingkan itu tadi gitu. Ini tadi ngomong-ngomong soal pemuda ya, pendidikan tadi barangkali sayanya masih belum terlalu ini ya, meluas ya kita ngobrol tadi ya soal sekolah itu. Di sekolah terminal itu tadi kan sedikit menyinggung untuk anak-anak. Nah, ini apa yang teman-teman lakukan untuk anak-anak itu, dan anak-anaknya itu dari mana gitu? Sebenarnya kita punya moto satu itu belajar dan mengajar. Semua orang bagi saya itu guru, dan semua orang bagi saya itu murid. Karena kita nggak harus belajar sama orang yang memang kadang sesuatu ilmu yang berkena di kita bukan orang di S3, tapi justru kadang di anak-anak dengan hal kejujuran dan kepolosan dia itu tadi gitu. Akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah ilmu. Karena bagi saya alam raya adalah sekolah gitu, dimana saya belajar itu bukan cuman dari sekolah, namun juga dari jalanan, berarti dari teman-teman, dari ini segala macam. Berarti nggak dibatasin umur? Kalau umur kita untuk sekarang tidak batasin. Nggak batasin. Termasuk halnya misal contoh gini, kita oper rekrutmen nih. Kebanyakan kita pasti tanya kan, apa yang teman-teman ingin dapatkan di sini? Itu pertanyaan yang paling klasik, hampir semua komunitas juga tanya hal itu. Belajar, pasti itu jawabannya kan. Ingin belajar. Oke, ya udah, berarti kita berikan belajar itu. Cuman keadaan sekarang banyak orang, khususnya anak muda. Kalau anak kecil oke lah, karena dia nggak tahu kita kasih. Tapi untuk anak mudanya yang udah umur, yang udah kuliahan, kalian pingin belajar tentang apa? Di situ mereka bingung. Jadi akhirnya kan sering terjadi miskomunikasinya di situ. Saat kita pingin memberi sebuah materi, namun akhirnya mereka nggak tahu materi apa yang mereka butuhkan gitu. Dan kalau sekolah terminal ini memang kita desain untuk siapa aja, kalangan mana aja yang pingin belajar. Belajar apa aja tuh di situ? Dia maunya belajar apa. Jadi teman-teman, kita lebih ke sana. Cuman kalau untuk ke adik-adik itu beda. Kalau ke adik-adik kan kita biasa belajarnya itu lebih ke tetap akademik tetap, tapi lebih ke dasar-dasar. Calistung misalnya. Calistung. Habis itu kita belajarkan tentang adab ke mereka. Karena karakter berarti. Karakter. Karena memang base kita itu kita pingin buat sebuah sekolah yang dimana sekolah itu mengembangkan lebih ke kreativitas dia itu tadi. Bukan lebih ke akademik. Memang akademik itu penting, tambah kurang bagi itu penting menurut saya. Kalau nggak ada itu saya mungkin nggak bisa hitung-hitungan. Cuma kan kayak kuadrat itu kan cuma di bagian-bagian tertentu yang digunakan, nggak semua lini yang kita pakai itu. Jadi maka akhir ke depan kita mungkin akan lebih mencari. Kalau untuk anak-anak kita mencari kalian itu mau jadi apa, kalian itu cocoknya di mana. Baik teman-teman, mengembangkan minat atau bakat potensi mereka. Kemudian teman-teman tuntun nih. Iya, kita tuntun dan kita terus support bagaimana cara ya. Maka kayak sekarang itu kita membuka sekolah terminal itu untuk siapa aja, selama itu ilmunya positif. Kita buka siapa aja karena kenapa? Karena mereka butuh itu. Mereka butuh ngelihat berbagai macam dari kalangan ini, berbagai macam. Contoh dari mahasiswa ada yang masuk dengan bang kita pengen ngajar keagamaan, boleh. Bang kita pengen ngajari lingkungan, boleh. Berarti setiap teman-teman yang jadi teman-teman di TKA ini juga mereka dengan background mereka masing-masing, kemudian mereka apply-kan gitu ke anak-anak yang teman-teman sasar di sekolah terminal. Kalau untuk anak-anaknya sendiri kebetulan sekarang kebanyakan adik-adik di terminal. Dan memang kita pingin sebenarnya itu kita membuat sekolah untuk adik-adik yang membutuhkan gitu, khususnya kayak adik-adik di jalanan gitu. Karena memang ini yang belum terjawab tadi juga. TKA itu muncul dari sebuah rasa kepedulian ingin berbagi sesama. Iya, ini tadi pilar yang ketiga. Iya. Berbagi ya. Iya. Kita munculnya dari situ. Karena memang awal sekali munculnya sebuah niat ini. Saya bilang niat. Itu karena saya ingin menolong adik-adik yang ada di luar sana, yang dimana dia itu nggak merasakan sofa, yang dimana dia itu nggak merasakan rumah. Dan dia nggak merasakan kasih sayang. Gitu. Dan kalau misal dia tahu pun mungkin dia nggak akan mau hidup gitu. Cuman karena ya memang ya udah gitu. Berarti kamu ingin apa ya? Ingin berbagi kepada anak-anak yang udah dari kecil tuh udah merasakan kerasnya hidup. Gitu ya. Dan karena mungkin merasakan senasib yang sama.
Mungkin versi yang berbeda gitu ya. Jadi kamu mau menunjukkan bahwa kalau kamu aja bisa, mereka juga pasti lebih bisa. Ya. Dan saya udah melalui ini dan saya ingin menolong mereka gitu. Dan saya kedepannya kita pingin itu karena memang yang kalau ditanya TKA itu fokusnya kemana sih gitu ya. Kita nggak akan fokus ngedidik anak-anak mahasiswa sekarang, tapi kita berfokus ngedidik ke anak-anak di bawah itu, khususnya anak SD yang paling saya suka. Karena mereka yang akan memegang estafet selanjutnya, mereka yang akan mengarahkan kita ini akan kemana. Dan gitu. mereka juga paling punya semangat paling tinggi. Iya. Tapi mereka butuh dari sekarang dibimbing. Gitu. Mereka butuh dari sekarang karena kayak saya bilang tadi setiap hari itu kita terus bergerak sebenarnya. Bergerak ke evolusi antara baik dan buruk gitu. Apalagi dengan sekarang gencar sekali ya. Bentar lagi mungkin 5.0 akan keluar juga, orang akan udah lebih metaverse loh. Iya, orang akan lebih terkotakkan lagi gitu. Iya, udah metaverse ini ya. Bentar lagi keluar kegiatan komunitas sosial di dalam metaverse itu tadi ya. Jadi disinggung kita pula di situ kan. Jadi akhirnya ya kita fokusnya ke sana sebenarnya. Munculnya ide ini dari sana karena memang TKA ini terbentuk dari kefrustasian saya. Oke. Dari keterpurukan saya munculnya TKA. Kemudian memberi semangat untuk saya. Kamu membangun itu ya dengan segala mimpi kamu dan ini kamu. Oke. Nah, rekan Jati kayaknya udah dalam banget nih, udah banyak banget yang juga yang kita bahas nih ya. Kayak Gugun lebih banyak curhat di sini. Benar. Karena gini, sebenarnya yang saya cari itu radio seperti ini, yang dimana pertanyaan itu gak terlalu dikotakkan ya. Radio seperti ini atau host yang seperti saya sih? Iya, hostnya juga iya, karena gini, kita kan maksudnya bukan menyombongkan diri gitu ya, tapi kayak pernah datang ke beberapa teman-teman radio juga gitu ya. Pertanyaannya terlalu klasik sehingga akhirnya itu ya terpaku gitu. Tapi memang di sini keren sih, udah Jati. Oke. Kita langsung muji di udara ya. Pak, mohon maaf Pak kalau Pak dengar tolong tambah gaji saya Pak. Aslinya juga gitu. Oke. Karena memang hal-hal seperti ini yang memang harus kita lebih banyak sebarkan ya. Kenapa mungkin ya banyak orang-orang yang seperti Gugun di luar sana, tapi mereka tidak seberani kamu untuk kemudian untuk action. Benar. Benar. Makanya kemudian itu kamu punya teman-teman yang ikut sama kamu. Mungkin mereka punya panggilan jiwa yang mirip, tapi mereka belum punya power untuk mendirikan sesuatu atau untuk memulai sih sebenarnya bahasanya ya. Dari sinilah akhirnya mungkin dari setelah mendengar ini akhirnya orang-orang yang juga punya jiwa sosial yang tinggi ya, atau barangkali yang mungkin selama ini nggak aware, kemudian rupanya kayak gini ya. Benar. Ini Banda Aceh loh. Ya notabene kita bisa melihat bahwa yang kaya itu kaya banget. Ya, selebgram tuh semua tuh di Banda Aceh base-nya. Itulah ya kan yang ini kan kita lihatnya yang sering memang dipaparkan oleh media kan gitu. Benar. Tapi ternyata di balik itu juga ada yang apa ya, bukan rendah banget tapi memang ternyata memprihatinkan kehidupannya. Banyak sekali sih sebenarnya. Karena memang resiko jadi kota itu sih sebenarnya. Hampir di semua kota kita akan menjumpai hal yang sama gitu. Hampir iya. Tapi itu di hampir semua daerah di Indonesia. Iya, namun kembali lagi ya, misal kayak di Banda Aceh ini sebenarnya kita masih sangat kecil. Kenapa saya bilang sangat kecil? Mulai dari tingkat penduduk aja kita rendah. Gitu. Kita kalah sama Aceh besar. Karena wilayahnya memang lebih kecil. Wilayahnya lebih kecil, maka kayak dibilang permasalahan sampah. Sebenarnya permasalahan sampah kita itu simple dan praktis. Cuma permasalahannya sekarang berapa banyak orang yang mau ngelola. Permasalahan sampah kita itu bereskan pengelolaan, beres semua sampah. Benar. Kayak kita contohnya kita sekarang membuat kompos. Kita buat kompos itu dari sampah-sampah yang ada di terminal. Kita ya udah setiap hari kutip sampah terminal. Tapi by the way, yang saya perhatikan ya, semenjak mungkin bisa dibilang dalam 5 tahun terakhir, pengelolaan sampah udah bagus ya? berkembang. Kenapa? Bagus. Karena sekarang di setiap rumah tuh sampah dijemput. Ya, itu salah satunya. Itu dijemput ya. Dan ini kalau dulu tuh kita sering banget tuh lihat sampah di pinggir jalan. Ya kan, jadi misalkan satu distrik gitu ya.
ngumpulin sampah ditaruh gitu, sekarang udah nggak lagi. Gitu. Ini juga satu hal yang perlu diapresiasikan untuk pemerintahan kita. Iya, jadi ini apa yang Gugun dan teman-teman lakukan, terutama di bagian lingkungan tadi, ini sebenarnya memang secara perlahan sudah sedang berproses. Tapi yang namanya memang untuk mengubah karakter manusia memang butuh waktu yang panjang. Tinggal kitanya mau konsisten apa enggak, mau komitmen kita tuh mau kita jaga apa enggak untuk itu ya. Karena semakin berkembangnya teknologi juga ya, ini saya juga melihat semakin banyak perubahan. Bahkan dalam hal pendidikan tadi ya, ini juga Nadiem Makarim juga sudah mulai merancang ya secara perlahan, karena dia merancangnya tuh blast gitu 180 derajat dari yang udah ini nggak mudah. Jadi, karena memang akan munculkan dua hal itu tadi kan. Ada yang memang masih kalangan yang merasa dengan hal itu yang lama itu bagus. Ada yang baru kayak ya misalnya contoh kayak yang baru cocok lah sama saya gitu. Mungkin dibalik itu kan masih banyak juga mahasiswa yang umurnya memang udah puluhan masih ada gitu. Nah, iya itu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Terutama ini untuk pengajar-pengajar yang ada di sekolah, masih sekolah bahasanya itu masih sekolah umum, bukan tingkat universitas. Di mana barangkali mereka belum bisa beradaptasi dengan hal itu tadi, dengan teknologi, kemudian dengan pembaharuan. Makanya beberapa tahun terakhir saya punya teman-teman guru itu mereka agak kerepotan karena memang kurikulumnya itu gantinya tuh sangat cepat gitu. Padahal mungkin belum tentu cocok. Barangkali di Banda Aceh udah smart karena orang-orang tuanya udah pinter. Rata-rata lulusan S1 gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan di pelosok? Nah, ini kan juga menjadi tantangan. Jadi memang bergerak dalam hal-hal merubah kebiasaannya memang nggak mudah. Ya, jadi kalau misalnya kita mau nyalahin satu pihak juga, kita nggak tahu juga nih apa sih yang udah dilakukan oleh pihak tersebut gitu ya. Dan begitupun dengan barangkali yang bisa kita lakukan ya seperti yang Gugun lakukan hari ini. Jadi apa yang bisa Gugun lakukan? Gugun lakukan gitu, benar. Ada orang-orang yang tertarik, ayo. Tapi kalau nggak mau ya udah, nggak dipaksa karena memang nggak bagus juga ya sesuatu dengan paksaan gitu. Karena memang menurut saya itu kenapa kita berbicara tadi itu berbicara banyak hal di generasi ya. Kalau memang mau diperbagus, misalnya contoh kayak di kesadaran lingkungan, maka dimulailah dari mulai sedini mungkin. Kalau bisa untuk pemerintah, dinas pendidikan kota itu mulai ada masuknya kurikulum paling mendasar di TK pun harusnya guru-guru TK itu udah tahu untuk cara memilah. Kayak sekarang dari PAUD memang udah ada ya, udah mulai. Karena memang walaupun bisa dibilang permasalahan lingkungan ini kan baru ya, kategori baru dari permasalahan sosial. Benar. Walaupun mungkin masih banyak hal-hal yang lain yang memang lebih urgent. Misalnya contohnya kalau kita berbicara budaya aja sekarang udah jadi sebuah permasalahan sosial. Dimana kita udah mulai meninggalkan kebudayaan kita dan mulai mengikuti tren-tren baru entah dari mana asalnya dan nggak tahu manfaatnya apa gitu ya. Kesel saya kalau ngomongin. Kalau saya lebih ke otentikan budaya sih, yang mulai dimodernisasi. Itu yang saya kesalkan. Jadi otentiknya itu dihilangkan gitu ya. Tinggal lagi. Jadi kita tahu akhirnya anak-anak nanti yang akan lahir ini akan tahu budaya Aceh kayak gini, benar nggak kayak gitu. Iya, benar. Autentiknya kan hilang makin hari. Ini yang apa sih mengesalkan memang. Berarti anak seni nih jadi. Suka seni kebetulan. Suka seni ya. Iya. Okay. Jadi kayak gitu. Misal ya itu di sekolah itu tadi kita sebenarnya kalau untuk adik-adik di jalanan kita ngebangun, saya kembali lagi ke itu tadi ya, soal lingkungan juga karena takutnya nanti lebih kecurhat saya ketimbang ininya gitu. Jadi kita bangun yaitu sebuah emosional di mana kita pingin tahu apa yang terjadi di mereka gitu. Jadi sehingga akhirnya mereka itu berani bercerita ke kita. Dan teman-teman bisa cari solusi. Dan kita bisa mensolusikan lebih baik ketimbang orang tuanya mungkin. Karena memang notabene kan orang tua di terminal itu banyak kan sibuk gitu ya, sibuk dengan ya demi membutuhkan kehidupan anak-anak dan keluarga, akhirnya kan sibuk. Berarti setidaknya adik-adik ini mereka ketemu sama teman cerita yang tepat. Kalau dibilang tepat belum tepat. Karena kalau teman-teman kan bisa ngarahin hal yang baik. Benar. Daripada karena nggak sedikit juga anak-anak yang akhirnya kecanduan dengan game, yang dalam game itu juga kita tahu banyak hal-hal yang karena kan mereka masih dalam usia yang belum
bisa memilih. Benar. Memilah itu kan belum bisa. Benar. Jadi kan semua yang masuk tuh mereka terima, sehingga nanti kan apa yang sering mereka lihat yang itu akan sering mereka lakukan. Itu kan yang kita takutkan. Benar. Nah, teman-teman kan ini hadir untuk mengawal. Ya. Untuk mengawal mereka bahwa ini nggak kayak gini, ini. Jadi diajarkan. Tadi kan juga ada adab gitu kan, karakter segala macam. Ini juga menarik ya, karena kebetulan saya juga ada di beberapa komunitas ya, karena memang seperti yang Gugun bilang tadi, beberapa komunitas memang masih ya agak sedikit terpaut di sistem itu tadi ya. Jadi anak-anak memang dituntut untuk harus pintar loh, harus pintar. Ini gitu ya. Ini juga menjadi hal yang harus kita perhatikan sama-sama ya. Gitu. Dan tadi mungkin poin terakhir adalah untuk berbagi. Kalau saya pribadi ini menangkap berbagi itu lebih ke berbagi kayak bulan puasa gitu, berbagi makanan atau apa. Nah, kalau teman-teman ini gimana di TKA ini? Sebenarnya kalau kita dibilang berbagi, ini juga kita berbagi informasi, berbagi mungkin ilmu bagi yang belum mendapatkannya gitu ya. Namun kalau kita itu lebih membangun mengajak anak muda, kembali lagi ke anak muda, karena memang anak muda itu penting kali menurut saya untuk mau peduli gitu. Contohnya misalnya kayak orang itu pas Maulid gitu ya, berapa banyak sih anak muda yang rela ngabisin uang sampai jutaan demi membuat sebuah acara ulang tahun gitu. Tapi kenapa yang ini yang memang mengarahkan kita ke lebih baik, ini yang telah berjuang mati-matian dilempar lo pakai batu lo, dilempar, dihina lo. Kenapa nggak bisa kita nyumbang kayak 10.000 untuk melakukan maulid ini gitu? Kenapa ya, benar-benar. Kenapa harus yang kayak ulang tahun kita terlalu gimana meriah sekali gitu? Dan kenapa harus setiap ulang tahun itu identik dengan harus pelah kue, apa segala macam gitu ya, dengan budaya-budaya kayak gitu. Kenapa nggak kita ngubah itu? Kenapa kita terlalu takut untuk berbagi? Padahal sebenarnya 1.000 juga kadang itu bisa berharga bagi orang yang membutuhkan. Jadi sebenarnya poin kita itu lebih di sana gitu. Menyadarkan anak-anak muda ini bahwasanya berbagi itu bukan dengan harus lu kaya lu baru bisa berbagi. Gitu. Lu punya berapa ya udah lu bagi. Nggak harus dengan materi juga lu berbagi. Jangan gitu. merasa ini kan cuma 1.000. Bisa bagi apa 1.000? Tapi kan 1.000 kalau misalkan dikumpulin sama 100 orang jadi 100.000 juga, kan bener, gitu logikanya ya. Karena memang pergerakan berbagi kita itu seperti itu. Cuman ya ini teman-teman kampanye berarti atau gimana? Sambilan berkampanye, sambilan memberitahu gitu bahwasan terminal juga bisa berbagi gitu. Karena memang nama kegiatan program itu terminal berbagi. Maka itu tadi di TKA itu kita punya pecahan itu tadi. Misal ada pemuda suka lingkungan, ya udah lu fokus di lingkungan. Ada suka di bagian pendidikan, udah di pendidikan aja. Nggak usah semua sosial harus lu kuasai gitu, karena nanti akan jadi gila kayak saya. Semua udah serang ini gitu. Cukup kamu aja. Cukup saya aja ngerasakan, kalian udah fokus di satu-satu aja gitu. Oke. Gitu. Ini barangkali juga waktunya udah nggak banyak lagi. Iya, padahal pingin banyak lagi. Ya karena memang nggak cukup waktunya. Iya, benar. Nanti mungkin dari sini Gugun mungkin akan lebih banyak lagi yang tahu tentang ini. Ini juga jadi satu hal yang positif ya. Nah, tadi kan kita udah banyak bahas tentang tantangan Gugun ya, kendala yang kita hadapin juga terbentuk dengan sistem segala macam. Nah, Gugun ini udah berapa tahun jalan di TKA ini? Progres apa sih yang memang udah jalan dan yang memang membuat kamu kayak wow, ini akhirnya hasil kerja kerasnya aku selama ini gitu. Itu ada nggak sih yang akhirnya mungkin untuk yang kamu bina ini ya, bukan untuk kamu sendiri tapi untuk yang kamu bina, akhirnya anak-anak ini yang dari yang mungkin sebelumnya mungkin ya nakal akhirnya sudah sedikit, itu kan juga progres. Gitu. Ada nggak sih progresnya selama ini? Kalau dibilang ada. Cuma pasti ya belum optimal ya. Pasti. Belum, karena memang yang namanya manusia nggak pernah puas. Terus belajar. Manusia harus terus belajar. Nggak boleh langsung ngerasa udah bisa gitu. Gitu ya. Yang pertama kalau di lingkungan itu alhamdulillah dengan ada tong sampah dari kita akhirnya mulai muncul dari pemerintah untuk inisiatif membangun tong sampah. Dan muncul juga inisiatif dari desa untuk membangun tong sampah. Dan itu alhamdulillah menurut saya gitu. Dan karena memang walaupun sempat tong sampah kita dijudge itu ya. Nah, kita hilang tiba-tiba. Kita hilang dari peredaran. Terus kalau untuk di bagian pendidikan itu sendiri
Alhamdulillah anak-anak itu kalau sekarang udah lebih mulai mudah untuk diajak komunikasi. Nah, ini kan juga progres. Ya, lebih maksudnya untuk pendekatan lebih mudah. Mereka kadang melihat saya lagi kerja, kadang kan saya kerjanya itu kayak ngemilah sampah apa segala macam. Ikut mereka? Mereka ikut gitu, walaupun kadang akhirnya malah menyusahkan saya, cuman ya udah biarkan aja lah gitu. Namanya kan. juga anak-anak ya. Gitu kan. Terus kalau untuk berbagi, alhamdulillah udah beberapa teman-teman yang memang kaum mudanya itu udah agak mulai aktif. Kayak kemarin kita ngebuat acara Maulid, itu memang mau hampir 40% donasi yang terdapat itu dari anak muda. Walaupun ada yang ngasih, ya udah bang aku punya 10.000. Iya, nggak apa-apa. Aku punya 5.000. Walaupun ada yang, alhamdulillah bang udah kerja bang, masih banyak. Udah nggak apa-apa gitu. Iya. Dan paling ya itu sih kalau untuk progres secara ini ya gitu. Kalau untuk pencapaiannya sih paling kita kalau saya sih target terakhir kebetulan tahun ini menentukan event saya terakhir, karena saya akan membuat cuma 2 event lagi. Ada event yang akan dilakukan ke depan ya? Ya, kegiatan agenda contohnya seperti pantai itu tadi. Pantai itu mungkin akan saya akhiri di fall keempat, karena memang kebetulan saya harus fokus ke terminal sekali. Karena memang terminal lagi membutuhkan sekali. Kalau dulu kan kita asik fokus keluar, terminal cuma kecil. Nah sekarang saya akan coba memfokuskan ke terminal di tahun ini. Yaitu kita ingin mengajak, mungkin next section ya sebenarnya harusnya. Kita sebenarnya ada kegiatan yang memang paling mau dekat itu insya Allah antara bulan Januari ini atau Februari bulan depan, itu kita ingin duduk sama masyarakat desa khususnya di daerah Pekalangan pantai yang ada 3 lokasi tadi. Kita ingin ngebuat sebuah membangun kesadaran masyarakat khususnya pemuda untuk desa, mengelola ekowisata atau wisatarism. Yang dimana memang kita harapnya dengan terbangunnya wisata ini kan mulai ada empati dari masyarakat atau mulai ada empati untuk dari pemuda ini untuk membersihkan pantai itu sendiri. Karena pada akhirnya kalau misal diharap-harap terus dari komunitas juga punya batas. Benar. Gitu. Dan teman-teman juga punya kesibukan masing-masing pada akhirnya ya. Benar, dengan bertambahnya umur kan otomatis kita punya fokus yang lebih yang beda gitu. Benar. Apalagi nanti kalau misalkan udah berkeluarga, kita juga udah punya tanggungan. Ya, maksudnya kan manusia juga pasti akan ada yang diprioritaskan gitu ya. Benar. Dan walaupun memang ya di pergerakan sosial nggak ada 2 menurut saya, tetap 1. Karena memang di situ saya mendapatkan sebuah privilege kebahagiaan saya untuk diri saya sendiri gitu. Jadi itu yang ingin kita lakukan. Januari Februari eventnya. Antara itu karena kita memang lagi ngelihat juga pandemi gimana sih virus baru ini gitu ya. Omicron ya. Karena itu takutnya nanti lagi buat tiba-tiba itu naik, udah harus batalin lagi. Kita harus menyesuaikan itu lagi gitu. Terus yang kedua kita pingin buat pameran. Pameran. Ini pameran apa nih? Pameran tentang 5 tahun kita sih sebenarnya. Perjalanan 5 tahun TKA ya. Dan kita pingin buat itu dengan tujuan, dan tapi kali ini kita pingin buatnya di terminal. Memperkenalkan terminal juga, karena memang menurut saya terminal itu bagus untuk jadi tempat objek wisata kreatif. Jadi sebenarnya ke depan mungkin kalau memang diizinkan ya untuk Bapak Yusuf kalau mendengar gitu ya. Pak Wali Kota juga. Kita pingin ngecat Pak tembok-tembok di situ daripada biar kusam gitu. Berwarna gitu. Daripada kusam dan lain-lain, kita pingin ngecat. Rencana kita kayak gitu. Kita juga lagi berusaha untuk menyediakan tong sampah. Ya seiring berjalan waktu lah, mungkin nanti di Jati banyak akan diminta tolong juga dari kita gitu. Terima kasih. Kita bisa bantu untuk publikasi ya. Gitu. Nah, rekan Jati, itu dia ya bincang-bincang kita sama Reza Gunawan ya, yaitu founder Terminal Kreasi Aceh ya. Tadi kita ternyata kreasi yang di sini memang kreasi yang luar biasa ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa ditampung dari sini ya, dari isu lingkungan, kemudian pendidikan, bahkan tadi juga tentang semangat berbaginya ya. Terima kasih Gugun udah hadir di studio. Terima kasih kembali udah menerima saya. Dan semoga juga nanti kita ketemu lagi di